Perkenalkan, nama saya Angelina Rondonu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penerapan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijaksanaan desentralisasi yang telah lama disetujui oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Sejak ditetapkan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Keadaan ini berlanjut sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi dan krisis politik di Indonesia pada akhir tahun 1997. Yang ditenggarai salah satu penyebabnya adalah penerapan desentralisasi yang belum dijalankan semestinya dengan alasan peraturan pemerintah belum disusun. Kenyataan ini menjadikan isu sentral dari tuntutan masyarakat di daerah di mana selama ini merasakan pemerintahan pusat terlalu sentralistis, tidak adil dan timpang dalam memperhatikan kepentingan daerah. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, di mana desentralisasi dijalankan melalui otonomi daerah. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar, yaitu A. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan. B. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. C. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan. Serta D. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintah. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintah sendiri tanpa intervensi dari pusat. Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B, Ketetapan MPR Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI, Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintahan daerah. Upaya-upaya hukum yang dapat diupayakan agar bisa menerapkan asas desentralisasi dengan baik dalam penanggulangan yang tidak meratanya pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, karena dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu telah dapat memberikan rasa adil yang besar untuk menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar, termasuk dalam upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, serta antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kebijaksanaan di seluruh bidang pembangunan dan dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam berbagai kebijaksanaan ekonomi makro, kebijaksanaan sektoral dan regional,
terakhir yaitu ketiga, kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kebijaksanaan ekonomi dalam bidang fiskal dan moneter, perdagangan, investasi, ketenaga kerjaan, industri pertanian, transmigrasi, pengembangan usaha nasional, dan jasa-jasa diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Sekian dari presentasi singkat saya, diucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang masih bingung dalam mencari tempat perkuliahan yang bagus, saya sarankan untuk mendaftar di UNPI karena UNPI merupakan salah satu universitas yang sudah berakreditasi B, fasilitasnya sudah lengkap, serta dosen-dosennya sangat baik dan ramah. Nah, tunggu apa lagi? Ayo gabung!